Tantangan yang paling besar dalam melaksanakan tugas khususnya di pulau ini, daerah kepulauan, adalah kurangnya fasilitas yang ada, sehingga proses kegiatan belajar mengajar agak mengalami permasalahan. Contohnya di daerah sekolah ini tidak ada listrik pada siang hari, dan nanti juga dia ada listrik pada malam hari. Kemudian signal yang mendukung untuk pembelajaran itu di area sekolah sangat kurang, sehingga kita tidak memaksimalkan salah satu program pemerintah 5.0 atau digitalisasi sekolah. Itu menjadi hambatan, sehingga kita mengakalin ada guru-guru yang ke darat untuk mengupload atau mengirim data. Karena jujur seperti itu kondisi yang ada pada saat ini. Dan juga permasalahan yang sangat signifikan adalah ada beberapa desa yang di luar Pulau Talise, contoh di Pulau Ganggak 2 dan Kinabaluan, yang datang ke sekolah kalau hujan itu tidak bisa datang, ataupun angin dan berombak pasti tidak bisa datang di sekolah. Dan itu menjadi hambatan dari pembelajaran yang ada. Kalaupun ada anak-anak tidak bisa hadir di sekolah, ada guru yang ke pulau contoh Kinabaluan atau ke Pulau Ganggak 2. Jadi sehubungan dengan cuaca yang tidak bersahabat, untuk itu sekolah menghubungi orang tua siswa agar supaya di tempat ini, khususnya yang ada di Pulau Kinabaluan, boleh ada pertemuan untuk pembelajaran di balai pertemuan ini. Dan Bapak Opo mempersiapkan diri untuk boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Disilakan Pak. Jadi hari ini orang belajar mengenai mata pelajaran PJOK, mengenai pelajaran Penjaskes, ya, pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Sekarang orang masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi bola besar, yaitu permainan bola voli. Ada yang dulu pernah lihat orang main voli? Angkat tangan yang pernah lihat atau yang pernah melakukan? Oke, baik. Dalam permainan ini ada teknik-teknik dasar. Nah, awalnya untuk mempelajari permainan ini harus menguasai dulu teknik-teknik dasar. Kemudian jaringan juga kurang memadai. Makanya ketika saat ada pelaksanaan yang memerlukan media yang menggunakan listrik, kami agak sedikit terkendala. Itu fasilitas yang ada, kalau misalnya mungkin kami sudah dengar informasi akan ada ujian, jadi pada malam hari, karena memang listrik malam hari baru menyala. Malam hari kami ngecharge untuk persiapan besok hari digunakan untuk ujian. Jadi fasilitas yang ada berupa Chromebook, itu ada dapat bantuan sebanyak 17 unit ketika itu. Jadi kami menggunakan itu, dan untuk melihat situasi jaringan yang ada, karena memang untuk jaringan di sekolah itu tidak bisa memaksimalkan. Jadi kami mendekati wilayah pantai. Karena memang di Pulau Talise ini belum ada tower, karena mungkin itu masalah listrik. Jadi sinyal daripada jaringan kami hanya dari pulau seberang, bahkan dari darat sana untuk posisi jaringan. Itu jadi kami merapat ke pinggir pantai untuk melaksanakan ujian itu.
guru adalah salah satu sosok manusia yang mengajarkan segala bentuk kebaikan dalam hidup ini. Dewi, mari Jo, semua terlambat ini. Mbak, pergi dulu ya. Selamat pagi, Mer. Pagi, Marjo, sama-sama terang. Nama saya Muhammad Fatra Hari Minggu. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan di tingkat universitas di Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, mengambil jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Dian, wih, Marjo, pergi sekolah, semua terlambat ini. Marjo. Awal saya berkarir sebagai guru pertama kali waktu di Provinsi Gorontalo. Tuh, statusnya masih honorer. Kurang lebih saya mengabdi di sana selama 8 tahun. Kemudian di tahun 2019 ada pengangkatan untuk CPNS di Provinsi Sulawesi Utara. Saya mendaftar dan alhamdulillah bisa lulus mengikuti tahap-tahap yang ada dan sekarang ditempatkan menjadi guru di SMK Negeri 2 Likupang Barat yang bertempat di Pulau Talise, Desa Tambun. Oke, satu mengenai perikanan tangkap. Oke. Coba orang sama-sama pikirkan orang ke lingkungan sekitar. Kira-kira ada yang bisa memberikan salah satu contoh perikanan tangkap itu seperti apa contohnya yang ada pada lingkungan sekitar? Jaring. Ya? Jaring. Berarti kapal-kapal pajeko kan? Antusiasme daripada anak-anak yang berada di kepulauan itu untuk menempuh pendidikan itu sangat tinggi. Jadi kami di sini ada pulau tetangga, yang pertama Pulau Gangga dan yang kedua Pulau Kinabuhutan. Untuk peserta didik yang dari Gangga, mereka itu kalau mau ke sekolah naik perahu. Cuma untuk posisi perahu orang tua yang antar. Jadi mereka sudah standby dari rumah menggunakan seragam. Jadi tiba di sekolah sudah dengan pakaian lengkap. Sedangkan dari Pulau Kinabuhutan yang letaknya agak jauh dari sekolah, mereka kalau mau ke sekolah itu masih menggunakan pakaian hari-hari, pakaian dari rumah. Karena memang untuk kondisi yang ada bisa saja mereka dari pulau menuju ke sekolah mungkin cuaca hujan atau ada gelombang, itu kan bisa basah pakaian mereka. Jadi mereka sudah membawa seragam di dalam tas. Nantinya ketika sudah sampai di sekolah, baru mereka ganti pakaian. Dan selanjutnya menyesuaikan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan ganti pakaian. Selanjutnya orang mau upacara. Yang boleh di sebelah loh. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Maju. Jalan. Peluang kanan. Jalan. Di. Gerak. Luruskan. Lurus. Jalan ke depan. Jalan. Satu langkah ke depan. Jalan. Kerjakan. Bendera siap. Bersang merah putih. Hormat. Gerak. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Jadi ketika sampai di Pulau Talise Desa Tambun, alhamdulillah untuk masyarakat sekitar mereka menyambut dengan baik dan menyambut dengan rasa syukur. Karena memang jarang sekali guru yang mau mengabdi di wilayah kepulauan. Makanya ketika kami sampai di Desa Tambun, kami disambut dengan baik oleh masyarakat sekitar. Bahkan kami difasilitasi untuk mencari tempat tinggal. Karena memang untuk keadaan di sekolah tidak ada rumah untuk guru. Jadi kami untuk sementara dan sampai dengan saat ini masih tinggal di rumah warga. Intinya untuk antusias daripada masyarakat, mereka sangat mendukung dan sangat memberikan support kepada kami sebagai guru yang berada di kepulauan. Keseharian Meneropo ini di mata masyarakat saya kira menurut saya luar biasa juga. Karena Meneropo ini ya maaf dia muslim, di sini mayoritas Kristen. Tapi dia mampu menyesuaikan diri untuk membaur di sekitar masyarakat yang ada di Desa Tambun ini. Ada acara-acara ketika kita undang, pasti dia hadir juga. Ya, baik acara duka, acara gereja juga, dia ada di situ juga. Jadi masyarakat sudah menganggap bahwa Meneropo ini sebagai, ya ada yang menganggap anak, ada yang menganggap saudara. Jadi tidak asing lagi di mata masyarakat yang ada di sini. Mereka sudah tahu persis siapa Meneropo dan ya Meneropo juga memang seorang guru yang pintar membawa diri, berbaur dengan masyarakat sehingga masyarakat ya menganggap itu sebagai suatu potensi yang bisa diharapkan ke depan untuk membawa anak-anak yang lebih sukses. Selamat pagi. Selamat pagi, Ner. Mau terus dulu? Oke. Orangnya sederhana, ya. Tapi dia juga peramah. Dia suka menyapa banyak orang dan dia suka berbicara dengan banyak orang. Dan saya kira juga
Mner Opo adalah karena mungkin dia etnisnya dari Sangir, dia juga bisa gampang berbaur di sini karena mayoritas di masyarakatnya di sini etnisnya Sangir. Jadi bisa komunikasinya bisa jalan. Demikian juga dengan anak-anak. Jadi hubungan emosional etnis itu lebih mempermudah Mner Opo untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan. Siang hari ini menjelang pulang ke rumah masing-masing, untuk adik-adikku, selesai dari apel ini Anda bisa kembali ke rumah, hati-hati di jalan, tetap semangat mau sekolah, baru sampaikan salam kami ke orang tua yang ada di rumah. Ketika itu pada bulan Juli tahun 2023 ada edaran yang mana edaran informasi untuk Olimpiade Siswa Olahraga Nasional. Itu diberikan informasi oleh kepala sekolah. Makanya kepala sekolah memberikan support kepada saya selaku guru olahraga untuk bisa melihat apakah ada potensi-potensi yang ada di sekolah anak-anak pulau. Maka pada bulan Juli melaksanakan seleksi di sekolah dengan semangat yang sudah saya sampaikan kepada anak didik saya. Semuanya siap untuk mengikuti seleksi. Dan seleksi pun terlaksana dan ada satu anak yang terpilih untuk mewakili di cabang atletik. Kemudian untuk atletik itu sendiri ada 5 yang dilombakan. Kami terkendala untuk sarana alat karena memang dari 5 itu ada 2 cabang yang harus menggunakan alat. Salah satunya tolak peluru. Jadi harus menggunakan peluru. Sedangkan di sekolah kami untuk fasilitasnya tidak ada. Jadi makanya dari situ saya berinisiatif untuk menggunakan batu sebagai alat modifikasi. Kemudian untuk lembing itu sendiri juga kami di sekolah tidak ada fasilitasnya. Makanya saya pribadi menggunakan alat yang menyerupai lembing. Jadi fokusnya itu di sapu. Sapu yang punya kayu di depan itu dia. Jadi menggunakan itu. Diajarkan teknik cara pegangan, kemudian teknik untuk melakukan lemparan sampai dengan gerakan akhir. Tuh. Alhamdulillah juga ini anak bisa cepat menyesuaikan dan dapat mempraktekkan apa yang diajarkan. Untuk tahun ini kita boleh juara 2 O2 SN tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam cabang lomba atletik. Dan kita juga akan berinovasi untuk mengikuti lomba kompetensi siswa untuk tahun depan. Kita sudah mempersiapkan untuk itu. Setelah meraih prestasi itu berdampak kepada teman-teman yang lain, teman-temannya si Ray. Jadi sudah mulai terinspirasi daripada Ray. Ternyata walaupun hanya menggunakan fasilitas seadanya, orang kote orang pulau boleh mau bersaing dengan orang darat. Itu. Makanya mereka ketika Ray latihan ada yang sudah datang untuk bergabung. Mulai banyak-banyak yang tertarik. Bisa ya? Belakang. Kemudian angkat paha. Boleh toh?
Silakan, Rey. Teman. Ini kan berjalan sama. Lihat jangan deh, nama. Kaki belakang lu begini. Ya, paham? Ini kan begini bersama. 1, 2, 3. Jadi untuk salah satu guru, Pak Fatrah Muhammad atau Pak Opo, dia guru yang berprestasi. Salah satunya boleh membawa nama sekolah, mendapat nomor 2 O2 SN tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam cabang lomba atletik. Beliau adalah guru olahraga yang mampu menginspirasi kita yang ada di sekolah, kemudian juga lingkungan sekolah, bahwa lewat sosok Pak Fatrah Muhammad ini kita mampu untuk memperkenalkan prestasi di tingkat provinsi. Dan itu juga menginspirasi kita guru-guru yang ada di sini, bahwa walaupun kita ada di pulau, kita bisa juga berprestasi.